بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة, malam ini kita masuk pada surat Al-Baqarah. Setelah kita selesaikan surat Fatihah dalam 26 pertemuan, malam ini walhamdulillah Allah beri kepada kita satu anugerah bisa meneruskan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk memulai dan memberikan taufik kita untuk sampai akhir pada surat Baqarah dan bisa mengamalkan isi surat Al-Baqarah insyaallah. Seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika kita masuk pada surat baru, selalu kita akan bahas poin-poin yang ada dalam surat itu, yang terkandung dalam surat itu, dan kemudian keutamaan membaca surat tersebut. Mungkin malam ini kita akan mulai dalam dua hal itu, berkaitan dengan apa yang terkandung dalam surat Baqarah dan apa pahala membaca surat Al-Baqarah. Surat Baqarah ialah termasuk surat Madaniyah, dan pasti saya tidak akan bahas lagi masalah Makkiyah dan Madaniyah. Bisa dirujuk ketika kita awal masuk surat Fatihah, telah kita bahas perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Surat Baqarah ialah surat Madaniyah, ayatnya 286. Para sebagian mufassirin menyebutkan bahwa dalam surat Baqarah ada ayat 281, itu ayat termasuk ayat yang terakhir turun ketika Rasul di Hajjatil Wada', yaitu firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Walaupun surat Baqarah merupakan surat Madaniyah dengan 286 ayat, tapi surat ini tidak turun sekaligus semuanya, tapi bertahap. Sebagian mufassir menyebutkan bertahun-tahun turunnya ayat ini. Sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa Rasul menerima Al-Quran dari Allah
tidak sekaligus, tetapi selama 23 tahun. Ayat yang turun kepada Rasul dalam satu surat itu tidak langsung semua satu surat. Kadang-kadang terbagi. Pernah saya bahas ketika kita sampai dalam surat Muzammil, bahwa antara awal ayat dengan akhir ayatnya ketemunya 8 tahun dalam salah satu riwayat. Begitu juga surat Baqarah, turunnya tidak sekaligus, tetapi bertahap. Karena itu kemudian sulit untuk dikaji secara global sebab nuzulnya surat Al-Baqarah. Karena nanti masing-masing ayat mempunyai riwayat mengenai sebab nuzulnya, karena turunnya tidak sekaligus. Jadi kadang-kadang satu surat ini turun, kemudian belum selesai surat itu, turun lagi ayat-ayat yang oleh Rasul diletakkan pada surat lain atas perintah Allah, bukan menyambung pada surat yang turun sebelumnya. Surat Baqarah merupakan surat Madaniyah dengan 286 ayat. Ayat 281, sebagian mufassirin menyebutkan ayat itu turun di Hajjatul Wada', akhir-akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini merupakan surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Dan dalam surat Baqarah ini ada juga ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 282 yang terkenal dengan ayat ad-dain, ayat berkaitan dengan utang piutang. Jadi ayat Al-Quran yang membicarakan mengenai utang piutang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Nanti ketika kita sampai pada ayatnya, kita akan bahas ayat tersebut. Disebut namanya surat Baqarah, disebut Baqarah karena dalam surat ini akan tercantum satu cerita yang amat unik yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa berkaitan dengan Baqarah, yaitu lembu atau sapi. Karena turunnya surat Baqarah tidak sekaligus, maka mengkaji kandungan surat Baqarah pun merupakan sesuatu yang amat sulit. Tetapi kalau mau kita kaji secara global, maka sebenarnya surat Baqarah telah mencakup sekian banyak kandungan berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan sosial, berkaitan bahkan dengan ekonomi, dan bermacam-macam hal terkandung dalam surat Al-Baqarah. Yang paling nampak jelas kandungan surat Baqarah ketika nanti awal-awal surat ini Allah membagi manusia ada 3. Ada mukmin, kafir, dan munafik. Dan bagian 3 di awal surat Baqarah ini merupakan gambaran dari Allah bahwa masyarakat di sepanjang zaman tidak lepas dengan 3 bagian ini. Setiap masyarakat di situ ada mukmin, ada kafir, dan ada munafik. Kemudian setelah Allah membagi manusia dengan 3 ini, mukmin, muslim, kafir, dan munafik, nanti Allah akan lebih banyak menceritakan berkaitan dengan munafikin, dengan ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Ketika menceritakan mukmin gamblang dengan beberapa ayat singkat, menceritakan kafir gamblang dengan beberapa ayat saja, tetapi ketika sampai kepada kaum munafikin lebih panjang ceritanya. Karena ciri-ciri kaum munafikin akan diperinci oleh Al-Qur'an, karena mereka di setiap masyarakat pasti ada, dan mereka lebih berbahaya karena mereka musuh dalam selimut. Sulit untuk diketahui, tidak gamblang, tetapi karena itu Al-Quran memberikan perincian kalam. Kita akan menemukan dalam surat Baqarah yang paling dominan nampak sekali ialah pengkokohan akidah. Mungkin 13 tahun sebelum Rasul hijrah memang banyak ayat-ayat yang turun berkaitan dengan akidah. Tetapi bukan berarti setelah hijrah ke Madinah beliau ayat-ayat berkaitan dengan akidah dilepas, tidak. Tapi pengkokohan terulang kembali, bahkan dengan beberapa contoh.
Kelak akan bisa kita lihat beberapa contoh mengenai pengkokohan akidah dalam surat Baqarah. Kemudian dalam Baqarah ini juga Allah akan ceritakan beberapa kelompok, seperti contoh yang paling nampak ialah Bani Israel, bagaimana mereka menyimpang dari akidah yang sebenarnya. Bagaimana tuntutan mereka kepada nabi mereka, dan apa yang mereka perlakukan terhadap nabi mereka, dan yang mereka perlakukan terhadap akidah yang nampaknya mereka percayai, tapi di waktu yang sama mereka berpaling dari akidah yang sebenarnya itu. Seperti kelak surat Baqarah juga akan menampakkan, mendikte kepada kita berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik secara individu seorang mukmin maupun secara umat keseluruhannya. Apa yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dan apa yang dilakukan oleh setiap umat dan satu kelompok tertentu. Itu nanti kita akan lihat ketika Al-Baqarah mulai membicarakan mengenai kiblah sebagai lambang persatuan umat ketika diarahkan ke Ka'bah, mulai ketika Allah akan menentukan bahwa kesanalah, palingkan dan hadapkan wajahmu kepada kiblat. Nanti akan membicarakan juga dalam surat ini mengenai haji, juga lambang persatuan umat dan lambang menampakkan bahwa ibadah yang Allah anjurkan ini ialah menggiring umat manusia untuk hidup bersatu di bawah naungan Allah dan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Baqarah, penekanan berkaitan dengan tauhid dalam surat Baqarah tidak sekedar Allah memberikan bukti keesahannya, tetapi ketika memberikan bukti keesahan Allah dan menggiring manusia untuk tauhid dalam surat Baqarah ini, biasanya Allah mengajak kita untuk mulai memikirkan alam sekeliling kita, mengenai kaun alam, yang mana ketika kita memikirkan alam ini, dunia ini, maka semua itu akan menggiring kita untuk memperkokoh akidah kita kepada Allahul Wahid la syarikalah. Dalam surat Baqarah juga nanti ada penekanan Allah berkaitan untuk menceritakan dan untuk mengkokohkan keimanan kita berkaitan dengan hari kiamat. Kalau mengkokohkan berkaitan dengan tauhid, dengan bermacam-macam, mengajak kita melihat alam sekeliling kita bermacam-macam, nanti juga Allah ingin mengajak kita untuk memperkokoh keimanan kita, memperkuat keimanan kita terhadap al-ma'ad, hari kebangkitan, yang merupakan asas dalam Islam. Sering kita sebutkan bahwa setiap nabi diutus oleh Allah dari mulai Adam sampai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, usul yang mereka bawa, sesuatu yang sama yang mereka bawa, merupakan asas fondasi dari segalanya ialah tauhidullah, mengesahkan Allah, percaya dengan kenabian dan mempercayai hari kebangkitan. Dalam surat Al-Baqarah kita akan nampak jelas Allah memperkuat mengenai hari kebangkitan untuk agar kita lebih mengkokohkan keimanan kita. Allah tidak cuma menggambarkan nanti akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan, tidak. Tetapi Allah dalam surat ini membawa kita kepada beberapa cerita, yang mana cerita itu jawabannya akan menampakkan bagaimana kemampuan Allah dalam rangka membangkitkan yang telah mati dan akan wujudnya hari kebangkitan. Surat ini dinamakan surat Baqarah karena nanti kita akan sampai pada surat itu 67 sekian ayatnya, kita akan menemukan bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk menghidupkan orang yang telah mati melewati Baqarah dalam satu cerita yang kita akan bahas. Sehingga mereka menyaksikan orang mati hidup kembali di tangan Musa dengan perintah Allah melalui Baqarah atau lembu yang Allah perintahkan kepada Musa. Ini suatu contoh memperkokoh akidah mengenai hari kebangkitan, tapi bukan cuma dalil dan ungkapan, tapi langsung contoh, dilihat, disaksikan bagaimana yang telah mati hidup kembali. Itu dalam contoh ketika Allah membicarakan Baqarah, cerita Baqarah.
Kita bisa menemukan contoh dalam surat Baqarah ketika Allah menampakkan bagaimana Allah menghidupkan Uzair, mematikan dan kemudian menghidupkan lagi setelah 100 tahun. Dan kemudian bekal yang ia bawa, kendaraan yang ia tunggangi, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Kita akan lebih nampak lagi dalam surat Baqarah selain kisah cerita Baqarah lembu dan cerita Allah menghidupkan Uzair, kita akan menemukan bagaimana Ibrahim ketika mohon kepada Allah bagaimana cara menghidupkan yang mati. Dan ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengambil beberapa burung untuk dihancurkan burung itu, kemudian dihidupkan kembali. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Di sini Allah langsung menampakkan bagaimana yang mati hancur. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 burung, kemudian burung itu dihancur lebur. Dari masing-masing dihancur, diaduk jadi satu, kemudian diletakkan di gunung, dipisah, kemudian dipanggil oleh Ibrahim, ya'tinaka sa'ya, spontan hidup kembali. Allah ingin memberi contoh dalam rangka untuk memperkokoh akidah kita berkaitan dengan hari kebangkitan dengan contoh yang nampak langsung ketika Ibrahim atas perintah Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Ketika kita sampai pada ayat-ayat ini, kita akan bahas lebih jauh insyaallah. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah akan menekankan berkaitan dengan mukjizah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran ini merupakan mukjizah yang besar, sehingga Allah dalam surat Al-Baqarah menantang untuk manusia untuk bisa mendatangkan Al-Quran kalau memang mereka mampu untuk mendatangkan Al-Quran. Membicarakan mengenai kebesaran dan keagungan Al-Quran dan sekaligus bahwa Al-Quran merupakan mukjizah Allah untuk Rasulullah Nabi terakhir, dan mukjizah beliau seperti beliau Nabi terakhir, maka mukjizah beliau juga merupakan mukjizah sepanjang zaman. Kita bisa menemukan firman Allah dalam Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin wa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kalian ragu dengan yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tolong datangkan seperti Al-Quran. Kalian yang memiliki bahasa Arab, ahli sastra Arab dan semuanya, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Panggilkan seluruh pakar bahasa untuk mendatangkan seperti ini. Kalian tidak pernah akan mampu mendatangkan, karena itu murni dari Allah. Kalau kalian tidak mampu, nggak mampu melaksanakan, kemudian Allah mengkunci sepanjang zaman, walan taf'alu, dan sepanjang kehidupan kalian tidak pernah akan mampu. Dalam surat Baqarah ada penekanan berkaitan dengan kebesaran Al-Quran dan bahwa Al-Quran merupakan mukjizah Allah yang paling gamblang. Seperti dalam Baqarah juga nanti kita akan oleh Allah diajak untuk keliling agar kita mengenal siapakah Yahud. Kita akan dibawa oleh Allah dalam surat Baqarah ini untuk dipernampakkan kepada kita berkaitan dengan Bani Israel. Bagaimana Musa dengan Bani Israel, dan bagaimana kekejaman Bani Israel, kekejaman Yahud sepanjang zaman. Allah akan perinci, karena kita tidak pernah lepas dari mereka setiap zaman. Kita akan menemukan dalam Baqarah ayat yang paling gamblang, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena kalau kita tidak kenal kawan dan lawan,
kita akan hanyut dalam kehidupan ini. Kehidupan ini Al-Quran mengajari kita agar kita kenal siapa kawan kita, untuk kita peluk dan kita pererat persahabatan kita. Dan harus juga kita kenal siapa lawan kita, supaya kita tidak pernah akan kompromi sedetik pun dengan lawan itu. Al-Baqarah menekankan kepada kita mengenai siapa kawan dan siapa lawan. Khususnya Al-Baqarah ketika nanti membicarakan mengenai Nabi Allah Musa kalimullah, termasuk ulil azm minar rusul, dan bagaimana Musa diganyang oleh Bani Israel. Allah nampakkan kekejian Yahud di hadapan Musa, supaya kita terus jangan mengatakan kita masih bisa berbuat baik dengan Yahud, kita masih bisa kerjasama sama Yahud. Wahai orang yang pernah menggunakan akalnya, mereka dengan nabinya nggak pernah akor. Siapa kita? Di satu pihak mereka membanggakan nabi mereka terhadap umat yang lain, tapi mereka kepada yang mereka banggakan, mereka perlakukan perilaku sekejam ini. Apakah kemudian kita menunggu dari mereka akan memperlakukan kita perilaku yang enak, lunak, membantu kita? Sebulan yang lalu ada kejadian yang amat memalukan yang terjadi di dunia Islam. Dan ini ketika kita tidak mengenal siapa kawan dan siapa lawan kita. Ketika orang-orang Yahud ekstrim yang kemarin mengepung Masjidul Aqsa, kaum muslimin di Palestina khususan, dan Lebanon dan beberapa negara, mereka semua bangkit, dan mungkin negeri kita juga demonstrasi beberapa tempat untuk masalah itu. Semua ingin membela Masjidul Aqsa. Semua protes. Tahu-tahu keluar Syekhul Azhar yang ditunggu oleh dunia Islam untuk mengucapkan sesuatu dengan ringan dan tanpa ada beban. Ia berkata, kita minta tolong agar PBB bisa menyelesaikan masalah kita. Sehingga di TV-TV yang ada, baik TV Lebanon, TV Qatar, dan beberapa TV dual Islam, semuanya mengecam apa yang dilakukan, dan mereka berkata, kami menunggu kamu wahai Syekhul Azhar untuk memberi fatwa agar kita perang melawan Yahud. Ternyata Anda memohon bantuan dari musuh Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Al-Quran menekankan kepada kita untuk agar kita kenal siapa lawan, dan harus kenal juga dan tahu siapa mereka itu dan apa yang mereka perlakukan terhadap kita. Ketika kita ceroboh dan gak mengenal lawan kita, kita sering dipakai oleh mereka untuk menghancurkan Islam dengan nama Islam, memecah belah umat Islam. Sebenarnya ini ulah mereka. Nanti kita akan sampai pada ayat-ayat semacam itu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat-ayat yang Allah akan bicarakan. Juga nanti Allah akan membicarakan mengenai kaum munafikin yang menampakkan keindahannya, kebersihannya, kepolosannya di hadapan kita, tetapi di balik kita mereka merongrong untuk menghancurkan Islam. Kita agar kenali siapa mereka. Seperti yang saya katakan di awal surat Baqarah, ketika Allah membicarakan kaum munafikin, lebih banyak dan lebih terperinci sifat-sifat mereka daripada ketika membicarakan kelompok kaum mukminin atau langsung kelompok mereka orang-orang kafir. Dalam Baqarah kita akan mampir pada semua itu untuk kita kenal. Dalam surat Baqarah juga kita akan diajak oleh Allah dan dikenalkan kepada cerita-cerita para anbiya Allah. Baqarah akan memberi kepada kita beberapa cerita para nabi. Di awal-awal nanti kita akan langsung menceritakan mengenai Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang terjadi pada Adam dan apa yang dilakukan oleh iblis. Kita akan mampir ke sana. Sebelum ketika Allah berdialog dengan para malaikat, ketika ingin mewujudkan khalifah di bumi Allah, apa sanggahan malaikat dan apa yang mereka lakukan
Dan apa jawaban Allah? Karena Al-Quran seperti ketika kita sampai pada surat Kahfi beberapa tahun yang lalu, Al-Quran bukan kitab cerita, Al-Quran bukan kitab dongeng, tetapi dalam Al-Quran penuh dengan cerita. Al-Quran bukan kitab cerita, tetapi dalam Al-Quran penuh dengan cerita. Tetapi Allah setia menceritakan, baik itu para nabi atau umat-umat terdahulu. Allah ketika membawa cerita ini, ada tujuan di balik yang tersirat dalam cerita ini. Pasti mengajak kita kepada hal-hal yang sangat positif, agar kita sepanjang kehidupan kita mengenal cerita ini dan mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan. Dalam cerita Al-Quran ialah banyak cerita, tapi semua cerita itu merupakan pelajaran. Bagi siapa? Bagi ulil albab, mereka orang-orang yang memiliki akal. Quran penuh dengan cerita, dan seperti surat Baqarah ini kita akan mampir cerita Nabi Musa, Adam, Musa, cerita Nabi Allah Ibrahim alaihim wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Itu cerita-cerita kita akan baca satu persatu dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita belum mampu mengambil pelajaran dari cerita Al-Quran, kita akan rugi. Karena ini mungkin merupakan ulangan, pernah saya sampaikan ketika dalam surat Kahfi. Karena kadang-kadang sepintas kita melihat Al-Quran sering mengulang-ulangi cerita. Tapi kalau kita mau jeli dan teliti, tidak ada yang terulang. Setiap pengulangan cerita, setiap ada kajian baru yang Allah ingin keluarkan di balik cerita itu. Pasti. Kita akan menemukan memang cerita Adam banyak. Bukan cuma di Baqarah, nanti di Araf ketemu. Cerita Musa apalagi paling banyak. Tapi bukan itu merupakan ulangan yang tidak mengandung arti. Kemudian akan kita katakan Quran cuma mengulang-ulang cerita. Tetapi yang sebenarnya setiap Allah mengulangi cerita, setiap di tempat itu ada kandungan yang baru yang Allah ingin timbulkan dalam cerita tersebut. Kalau kita ingin mengambil pelajaran, dan yang mengambil pelajaran di balik cerita menurut Al-Quran hanyalah mereka yang selalu menggunakan akalnya. Ibratun li ulil albab, maka haditsan yuftara. Bukan dongeng dan cerita, tapi pelajaran. Nanti kita akan sampai pada beberapa cerita itu yang harus kita ambil pelajarannya. Selain cerita, dalam surat Baqarah, ini merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran, banyak kandungan-kandungan mengenai hukum mutlak, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hidup sosial sama kita, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan macam-macam. Di sini nanti ada, kita akan menemukan beberapa hukum. Kita akan mampir nanti berkaitan dengan salat, bagaimana Allah menekankan salat dalam surat Baqarah. Kita akan menemukan berkaitan dengan puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita akan menemukan dalam ini berkaitan dengan jihad. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum masal. Dan banyak hal-hal yang menceritakan mengenai jihad. Kita akan menemukan berkaitan dengan haji dalam ayat surat Baqarah. Allah bahas. Kita akan menemukan berkaitan dengan kiblah. Sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Terus berkaitan dengan kiblah, apa di balik perubahan dari Masjidil Aqsa kepada Ka'bah, apa yang tersirat, apa menjadikan hujjah mengenai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi di balik kiblat yang dulunya Masjidil Aqsa kemudian ke Ka'bah. Semua ini kita akan menemukan. Dan setiap kita akan kaji juga kita akan menemukan bagaimana Allah bersama Sayyidil Wujud Muhammad. Bagaimana Allah mengangkat tinggi derajat Rasulullah dalam setiap kita mengkaji Al-Quran. Belum lama dalam Rabiul Awal kita pernah bicarakan bagaimana Allah ini terlalu memberikan apa yang direlai, yang diridhoi Rasulullah. Rasul belum minta mungkin, tapi Allah sudah tahu ini keinginannya, pasti dibeli. Kemarin kita bahas berkaitan dengan Rasul melihat ke atas, menunggu sesuatu di hatinya, menginginkan kalau kiblah ini langsung diberikan ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Tapi Rasul tidak mohon, spontan Allah
nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menemukan dalam surat Baqarah ketika Allah membicarakan masalah dan falsafat kiblat. Kenapa? Dalam surat Baqarah kita akan menemukan berkaitan dengan az-zawaj, perkawinan. Banyak ayat-ayat berkaitan dengan perkawinan yang merupakan cikal bakal masyarakat yang dimulai dari rumah tangga. Apa komentar Allah dan apa Allah menentukan dalam surat Baqarah berkaitan dengan az-zawaj. Dalam surat Al-Baqarah juga kita akan menemukan selain perkawinan juga masalah talak yang masih berkaitan dengan keluarga. Kita akan menemukan dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan at-tijarah, bisnis, berdagang. Nanti ada ayat-ayat berkaitan dengan tijarah. Bagaimana cara kita berdagang? Dalam surat Baqarah juga berkaitan dengan ad-dain, utang. Dan tadi saya katakan atwalu ayat fil Quran ayatud dain. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ialah ayatud dain. 282 dalam surat Baqarah. Bagaimana Allah menceritakan masalah utang piutang ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya dibalik utang? Dan semuanya akan dirinci oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Kita akan menemukan juga berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan utang piutang. Dalam surat Baqarah akan dibahas berkaitan dengan riba. Dan ketika sampai pada ayatnya kita akan bicarakan masalah riba. Apa sebenarnya riba itu dan kenapa oleh Allah diharamkan? Dalam surat ini kita juga menemukan al-infaq. Di akhir-akhir ayat kita akan menemukan bagaimana Allah menganjurkan kita untuk infak, memberi orang, membantu orang. Dalam surat Baqarah kita menemukan hukum Allah berkaitan dengan qisas, hukum mati, hukum membalas. Yang melakukan sesuatu ada balasan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ketika Allah menerangkan di balik hukum qisas adalah murni arti kehidupan. Kita akan sampai pada ayatnya dan kita akan tafsirkan bagaimana ketika hukum Islam dilaksanakan. Pasti kehidupan yang nyaman yang akan nampak dalam satu masyarakat. Kita akan menemukan selain qisas, kita menemukan beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, beberapa minuman. Kita akan menemukan masalah judi dalam surat Baqarah. Dan bagaimana masalah wasiat ketika orang mau wafat, bagaimana harus memberi wasiat. Dan semacam ini tidak akan kita rinci satu persatu, tetapi dalam surat Al-Baqarah ini mutlak. Di situ ada berkaitan akidah, baik dengan tauhidullah, kenabian, hari kebangkitan, berkaitan juga dengan ibadah, dengan segala macam jenisnya. Ini Allah akan perinci satu perinci yang detail dalam surat Al-Baqarah. Karena itu Al-Baqarah merupakan surat yang mencakup segala masalah ini dalam surat Al-Baqarah ini. Ini beberapa poin yang akan kita masuki insya Allah dalam surat Al-Baqarah. Walaupun Al-Allamah Tabatabai dalam mizannya beliau menjelaskan surat Baqarah karena turunnya tidak sekaligus, maka untuk mencari kandungan isi Al-Baqarah, surat Baqarah dengan terperinci mungkin sulit. Tapi kalau diglobalkan menurut beliau, kita bisa menemukan dalam surat ini semuanya penekanan hanya bahwa seorang mukmin hanya harus cuman bisa sami'na wa ata'na, menerima semua ketentuan Allah. Untuk tidak membedakan antara rasul dengan rasul dalam iman, dan kemudian tidak membedakan antara perintah dengan perintah. Apapun yang namanya perintah kita laksanakan, apapun yang namanya larangan kita tinggal, tanpa kita membanding-bandingkan bahwa perintah ini banyak, sedikit, berat, ringan. Tidak. Itu sebagian kandungan dalam surat Al-Baqarah. Sehingga dalam ahkamul Quran Ibnul Arabi, wallahu a'lam benar tidaknya, tapi beliau pernah mengungkapkan begini ketika membicarakan mengenai surat Baqarah. Beliau berkata dalam surat Baqarah tercantum dalamnya 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hukum dan 1000 berita. Ini ungkapan 1000, pasti harus 1000.
999 tambah 1, atau ungkapan 1000 ini cuma menunjukkan begitu banyaknya perintah di situ, begitu banyaknya larangan, begitu banyaknya berita, begitu banyaknya hukum atau hikam pelajaran. Sebenarnya memang tidak pernah terbatas, karena Al-Quran adalah menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, setiap digali, setiap dia baru, tidak pernah akan bosan. Setiap diambil ilmunya, setiap waktu dan tambah banyak, itulah Al-Quran. Ini berkaitan dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Berkaitan dengan riwayat-riwayat mengenai keutamaan surat Al-Baqarah. Karena setiap surat dalam Al-Quran mempunyai keutamaan. Bahkan dalam beberapa kitab berkaitan per ayat ada keutamaan masing-masing. Di depan saya ini ada kitab namanya Khawasul Quran wa Fawaiduh. Di sini akan membicarakan seluruh fadilah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara mutlak. Kemudian fadilah sabda-sabda Rasul berkaitan dengan ayat-ayat tertentu, semuanya ada dalam Al-Quran, dibahas dalam berkaitan dengan keutamaan demi keutamaan. Gunanya kita mengenal keutamaan dan pahala membaca. Karena membaca Al-Quran secara umum tanpa mengkaji surat satu dengan yang lain, Al-Quran secara umum pahalanya besar membaca Al-Quran. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 1 huruf 10. Kemudian beliau berkata, aku tidak bilang alif lam mim 1, tidak, tapi alif 1 huruf, lam 1, mim 1, artinya baca alif lam mim tidak 30 pahalanya. Masing-masing huruf sudah 10. Itu pahala kandungan Al-Quran. Dan banyak lagi riwayat-riwayat seperti kemarin telah kita bahas ketika kita sampai pada surat Fatihah, bagaimana pahala membaca Fatihah. Bahkan ketika kita bicarakan sekian banyak hadis Rasulullah mengenai pahala membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far, dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau bersabda, man qara'a al-Baqarah wa al-Imran ja'ata yawmal qiyamah tudhillanihi ala ra'sihi mithla al-ghamamatain. Siapa yang membaca surat Baqarah dan surat Ali Imran, kelak kedua surat ini di hari kiamat memayungi dia. Hari kiamat tidak ada payung di sana. Semua orang terkena panas yang begitu dahsyat. Banyak kita membaca hadis-hadis yauma la dhilla illa dhillu. Tidak ada yang mengayomi kita kecuali ketika Allah memberikan. Rasul menyebutkan bahwa yang membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran, nanti kedua surat ini datang di hari kiamat menutupi dia, membendung dia dari terik panas. Ini merupakan pahala yang besar, karena manusia di sana akan teriak karena kepanasan. Bukan semua orang punya payung yang akan memayungi dirinya. Hadis kedua diriwayatkan dari Al-Imam As-Sajjad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut Al-Imam Ja'far atau Al-Imam As-Sajjad atau imam lain, berarti saya sebutkan an Imam As-Sajjad an abihi Al-Husain an abihi Ali ibn Abi Talib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam kitab Khawas ini dan dalam beberapa kitab yang diriwayatkan langsung dari Al-Imam Ali Zainal Abidin dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkaitan dengan siapa yang membaca surat Al-Baqarah. Begini sabda beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man qara'a arba'a ayat min awwalil Baqarah
wa ayatal kursi wa ayataini ba'daha wa thalath ayat min akhiriha lam yara fi nafsihi wa malihi syai'an yakrahuhu wa la yaqrabuhu syaitan wa la yansa al-Qur'an. Siapa yang membaca 4 ayat pertama dalam surat Baqarah, yaitu Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4 ayat pertama, kemudian membaca ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, yaitu la ikraha fid din qad tabayyana rusdu sampai ayat berikutnya hum khalidun, dan kemudian membaca 3 ayat terakhir dalam surat Baqarah. Dan ini pernah kita kaji akhir pengajian kita berkaitan dengan surat Al-Fatihah. 3 ayat akhir, yaitu dimulai amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah sampai akhir. Saya ulangi lagi, yang membaca 4 ayat awal dalam surat Baqarah, kemudian membaca ayat kursi dan setelah ayat kursi ditambah 2 ayat setelah ayat kursi dari la ikraha fiddin, kemudian membaca 3 ayat akhir dalam surat Baqarah. Siapa yang membaca semua ini, dia tidak akan pernah melihat dalam kehidupannya berkaitan dengan dirinya atau hartanya atau apapun yang ia miliki, tidak pernah akan melihat sesuatu yang mengecewakan atau menakutkan atau membuat dia risau. Artinya dalam dirinya, dalam hartanya, dalam ia miliki, semua menyenangkan, semua aman, semua mengenakkan. Pertama. Kedua, la yaqrabuhu syaitan, dia akan enggak didekati oleh setan, setan lari dari dia. Ketiga, kalau dia suka membaca Al-Quran, wala yansa Al-Quran, dijamin tidak pernah akan lupa Quran yang pernah ia hafal. Gini-gini ini perlu kita praktekkan, dan ayatnya hampir kita semua hafal insya Allah. Kalau cuma 4 ayat awal surat Baqarah, ayat kursi ditambahi dengan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy fama ila akhir ayat, 2 ayat, kemudian 3 ayat dari mulai amanar rasul sampai terakhir warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi itu jiwa kita, harta kita tidak akan terjadi sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Dan yang paling mahal mungkin, syaitan lari dari kita. Karena kita ini bisa menjadi begini jauh dari Allah, ya karena gangguan satu ini, asyaitonir rajim. Dan kita akan tidak merupakan Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau ditanya mengenai surat yang paling mulia. Jawaban Rasul adalah Al-Baqarah. Lepas dari Fatihah ya. Kalau Fatihah sudah tidak pernah akan ada ikhtilaf, karena Fatihah adalah mengandung seluruh kandungan Al-Quran. Artinya di sini selain surat Fatihah, surat apa yang mulia, yang azim? Su'ila Rasul ayyu suwaril Qur'ani afdal? Qala Al-Baqarah. Kemudian ditanya dalam surat Baqarah ayat apa yang paling mulia ya Rasulullah? Jawaban beliau ayatul kursi. Surat Baqarah ada ayat kursi di dalamnya ayyuhal ikhwah. Nanti ketika kita sampai pada ayat ini, kita akan bicarakan bagaimana besarnya ayat Al-Kursi. Hadis berikutnya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a hadhihi surah, a'tahu Allah bi kulli harfin amanan min harri jahannam." Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, Allah akan berikan kepadanya setiap huruf merupakan benteng yang mengamankan dia dari api neraka jahanam. Tameng. Setiap huruf. Baqarah ini 286 ayat. Entah berapa huruf. Tapi yang membaca surat ini setiap huruf
Allah akan jadikan dia sebagai tameng, mengamankan dia dari neraka Jahannam. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ahmad, Muslim, Tirmidzi, bisa dirujuk dalam Durrul Mansur, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Asy-syaitanu yafirru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratu al-Baqarah." وفي لفظ الترمذي وإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. Kata Rasulullah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana rumah jadi kuburan? Sunyi, nggak pernah didengungkan nama Allah, nggak ada salawat, nggak ada. Rumah itu yang ada cuma musik, lagu-lagu dan lainnya, tapi nama Allah nggak ada dan semuanya sunyi. La taj'alu buyutakum maqabir. Terus syaitan lari dari rumah yang di rumah itu dibaca surat Al-Baqarah. Syaitan itu kata orang Jawa gubel di rumah tangga kita. Karena yang paling dia kejar itu bagaimana rumah tangga ini berantakan. Syaitan itu paling hobi yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Memisahkan antara suami dan istri. Itu nanti kita akan baca juga dalam surat Baqarah ini ada. Pekerjaan syaitan yang paling rutin ia getol melakukan ialah yufarriq bainal mar'i wa zawjih. Kata Rasulullah, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Rumah yang dibaca di rumah itu surat Baqarah, syaitan akan lari, kata Rasulullah. Kalau rumah itu zikirnya nggak ada baca Quran, nggak ada salawatan, nggak ada ratiban, nggak ada ini, nggak ada nama Allah. Yang ada selain itu, ya jangan kita heran. Tahu-tahu rumah tangga berantakan. Salah sedikit jadi besar. Karena apa? Yang membumboni syaitan. Wa syaitan ini Al-Quran menjelaskan kalau ingin merusak kita, yuzayyin. Kita ini dihiasi oleh syaitan. Sesuatu yang jelek nampaknya indah kalau syaitan hadir pada kita. Jelas gombal, sesuatu yang tidak enak, busuk. Tapi kalau syaitan dikemas oleh dia sampai nampaknya indah. Yuzayyinu menurut bahasa Al-Quran. Apa yang ditazyin? Al-a'mal fayarahu hasana. Maka orang yang melihat ini yang sesuatu yang baik, padahal bobrok, jelek. Cuman covernya yang indah, bungkusnya. Itu syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dibaca dalam rumah itu surat Baqarah, syaitan akan lari. Dalam kitab Majma'ul Bayan disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha, kembali pada surat Al-Baqarah. Man qara'aha fa salawatullahi alaihi wa rahmatuhu wa u'tiya minal ajri kal murabiti fi sabilillah sanatan la taskun raw'atuhu wa qala li ya Ubay muril muslimina an yata'allamu surat al-Baqarah fa inna ta'allumaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Qultu ya Rasulullah famal batalah? Qala as-sahara. Rasul bersabda, siapa yang membaca surat Baqarah, maka salawat Allah, rahmat Allah terus tercurahkan kepada dia. Kita tahu ya kalau Allah berselawat itu pada kita saat kita berselawat pada Rasulullah. Kalau Allah berselawat pada kita artinya Allah mengeluarkan kita dari kegelapan pada cahaya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Pancinglah salawat Allah kepada kita dengan salawat kepada Rasul dan membaca surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka salawat Allah, rahmat Allah tercurahkan kepada dia, dan dia oleh Allah diberi pahala seperti pahalanya orang yang jihad, murabit, menjaga benteng dalam jihad selama setahun. Kemudian Rasul berkata, wahai Ubay, perintahkan kaum muslimin
an yata'allamu surat al-Baqarah, agar mereka mengkaji dan mempelajari surat Baqarah. Fa inna ta'allumaha barakah, mengkaji surat Baqarah ini membawa barakah. Ini yang sabda Rasulullah. Rasulullah kalau bicara sumbernya dari Allah. Allah adalah sumber maha barakah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Fa inna ta'allumaha barakah. Kemudian watarkaha hasrah, meninggalkan surat Baqarah ini hasrah, akan membawa kepada kesusahan, kesedihan, penyesalan sepanjang hidup. Kemudian kata Rasulullah, wala yastati'uhal batalah. Batalah tidak pernah akan mampu menerima Al-Baqarah. Sahabat ini tanya Ubay, mal batalah? Apa batalah itu ya Rasulullah? Kata beliau, as-saharah. Artinya tukang-tukang sihir tidak pernah akan mampu melawan surat Baqarah kalau kita rutin membaca surat Baqarah. Lagi kita yang hidup di alam ini terlalu serba percaya, sakit influenza dibilang disihir orang. Banyak hal-hal gitu dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quran, kita mengkaji beberapa yang diajarkan Rasulullah, kita tentram. Hal-hal semacam ini insya Allah. Ini Rasulullah jelas menggambarkan. La yastati'uha, para tukang sihir nggak mampu dengan ini. Dan masih banyak ayat-ayat lain, apalagi nanti ketika kita sampai pada ayat kursi akan kita temu bomnya ayat Al-Quran untuk menjaga kehidupan kita. Hadis terakhir yang ingin saya bacakan dari Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah menggambarkan begini. Inna likulli syai'in sinama wa sinamul Quran suratul Baqarah. Dalam riwayat lain dari Imam Ja'far as-Sadiq dalam buku ini, likulli syai'in dzarwah wa dzarwatul Quran ayatul kursi. Segala sesuatu itu ada puncaknya yang tertinggi. Maka puncak dari Al-Quran ini ialah surat Baqarah. Karena mengandung bermacam-macam. Dan karena dalam surat itu ada ayat kursi, nanti kita akan bahas. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhul baitahu syaitanun thalathata ayyam wa man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulhu syaitan thalath layalin. Siapa yang membaca surat Baqarah di rumahnya di siang hari, maka rumah itu syaitan tidak bisa masuk rumah itu selama 3 hari. Siapa yang membaca di rumahnya di malam hari, maka syaitan tidak bisa mampir ke rumah itu 3 malam. Ayyuhal ikhwah, ini fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ini. Memang Allah Maha Rahmat memberikan semua keutamaan. Cuman jangan kita anggap kalau kita sudah membaca ini terus kita melanggar perintah Allah, tetap mandi ini. Tidak. Ini kalau kita mengamalkan isi Al-Quran, jangan kita jadikan ratib atau wirid yang rutin, lidah kita mengungkapkan, tapi di waktu yang sama kita injak-injak syariat surat Baqarah. Kita injak-injak masalah hal-hal yang ada dalam surat Baqarah berkaitan dengan tijarah, kiblah, dan riba dan semuanya. Allah akan lebih mementingkan kalau kita mengamalkan. Karena kalau kita bersama Allah, itu artinya kan bukan ketika lidah kita bersama Allah, tapi hati kita. Bayangkan Anda bisa akan melihat orang lidahnya bersama Allah zikir, dengan tangannya tasbih, tapi di waktu yang sama matanya lihat film-film porno. Wa na'udzubillah. Ini mengajak Allah. Ini khasiat-khasiat yang kita baca ini rusak. Karena yang bersama Allah, Allah mengatakan man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk benteng Allah ketika kita zikir sama Allah, aman dari siksaan Allah. Kita belum masuk ke benteng Allah kalau kita injak-injak syariat Allah. Urusan kita pernah lupa, pernah terkalahkan syaitan, yaitu cepat-cepat kita mohon ampun pada Allah, karena tiada kita yang maksum selain maksumin. Itulah berkaitan dengan kandungan surat Baqarah. Kenapa dinamakan surat Baqarah, jumlah ayatnya, madaniyahnya, dan beberapa keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Minggu yang akan datang baru kita akan masuk Alif Lam Mim insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.